Hewan dan manusia memiliki hak hidup yang sama, itulah sepenggal ucapan Dita Agusta. Seorang ibu rumah tangga yang sangat mencintai kucing. Suara ramainya kucing sudah terdengar dari jauh, meskipun rumahnya masih berjarak kurang lebih 2 meter. Memasuki pagar depan sudah disambut oleh banyak kucing yang memadati tiap sudut ruangan. Sabtu tanggal 23 April tahun 2022 berlokasi di Jalan Pasir Naga, Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dita sapaan akrabnya sedang menerima banyak makanan kucing dari donasi, sebanyak 2,5 ton dari salah satu produsen makanan hewan. Dita menerangkan bahwa untuk kebutuhan operasional seluruh kucingnya dibantu oleh banyak donasi dari elemen masyarakat. Dari situlah kenapa saya pikir saya mulai merescue juga kan satu persatu. Bagaimana dengan kondisi yang suami pernah rescue dari dalam got anak kucing, terus mulai saya juga rescue yang bekas ketabrak, yang ya itulah pokoknya kondisinya udah sangat memprihatinkan. Jadi pikir saya justru saya ini sepertinya harus lebih concern ke kucing lokal. Kucing dimana kucing ini yang memang jarang diperhatikan orang, banyak dianiaya karena kondisi mereka yang kurang baik. Jadi dari situ saya akhirnya concern ke kucing-kucing lokal. Nah, sekarang ini Mbak Dita nih punya berapa kucing total? Lebih dari 500 ekor. Lebih dari 500. Iya. Nah, itu untuk makannya, untuk biayanya itu gimana, Mbak? Semua biaya operasional kucing-kucing ini memang dari donasi orang. Dari donasi. Jadi semua, bukan hanya makanan kucingnya saja. Ini awas. Bukan hanya makanan kucingnya aja. Semua biaya dari gaji karyawan, perawatan kucingnya, biaya klinik, biaya hari-hari kita semua di kucing ini memang dari donasi orang. Ya, alhamdulillahnya masih banyak yang peduli terhadap kucing-kucing di sini. Donasi berapapun, dalam bentuk apapun saya terima karena saya sangat mengharapkan keikhlasan orang. Jadi saya tidak pernah menentukan kalau untuk donasi. Ini semua dimulai sejak tahun 2014. Akhir awal Di pertengahan kita pindah ke sini. pertama tapi pindah. Mungkin kalau dikenal orang 2015 orang-orang udah mulai. Oh, sebelumnya di mana Mbak Dita? Saya lama di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Tadinya, Itu udah kucing sudah, juga. Ya, sudah rescue kucing. Saya kucing dari tahun 2000. Oke. Ya, saya memelihara kucing dari tahun 2000. Saya banyak tinggal di daerah Bekasi, Jakarta Timur. Karena mengikuti suami bekerja sambil itu merescue kucing. Merescue kucing hanya sebatas rumahan aja karena saya tidak punya lahan besar. Sampai akhirnya suami punya rezeki beli rumah di sini baru 2014. Terus kendalanya apa sih Mbak? Ngerawat kucing sebanyak ini. Sebelum ke situ ini deh, saya mau tanya, ini sini Mbak ada berapa karyawan? Karyawan untuk yang ngurus kucingnya sehari-hari ada 7. Ada 7. Ya. Lalu untuk IT-nya ada 2. Ya. Dan kita sekeluarga. Keluarga semua. Oke. Anak ada berapa? Anak ada 3. Ikut bantu juga dong maksudnya? Ya, hanya yang kecil masih sekolah jadi dia tidak bisa bantu full. Paling gede itu pendidikannya? SMA. SMA kelas? Oh, sudah selesai. Anak udah saya kelas. besar. Ya, yang 2. Yang memang dia juga di kucing juga. Gitu. Oke. Hanya yang kecil memang jaraknya agak jauh jadi dia masih sekolah. Oke. Untuk suka dukanya tuh apa Mbak? Merawat Ya, kalau sekian buat ratus saya kucing. sih karena hobi pecinta kucing, jadi buat saya sih banyak sukanya ya sebenarnya. Jadi apapun kondisi kucing saya hadapi itu nggak pernah merasa terbebani. Cuman mungkin dukanya ya kadang memang kucing ini tidak semua sesuai dengan apa yang saya harapkan. Misalnya dia sakit, dia terkena virus atau sakit apa, saya berharapnya dia bisa survive dengan kondisi yang sudah dirawat dengan baik dan perkembangannya cukup bagus, tapi ternyata nggak bisa ketolong juga. Terus di saat wabah virus datang juga itu yang paling banyak menguras tenaga dan pikiran, karena memang wabah virus itu tidak bisa kita hindari. Itu kan seperti siklus, gitu kan. Walaupun kita jaga sebagaimanapun, tapi tetap kadang suka datang juga wabah virus itu. Jadi ya itu yang paling banyak menguras tenaga dan pikiran. Angka kematian paling besar biasanya di situ. Ya tapi kita selalu berusaha semaksimal mungkin aja. Oke. Sekarang kan Mbak Dita nih megang 500 lebih kucing ya.
kehilangan paling banyak tuh berapa Mbak? Ya saat wabah virus itu. Wabah virus. Wabah virus itu tuh kadang satu hari bisa 5 sampai 10 ekor. Sehari. Iya, mereka tanpa ada sebab. Maksudnya tanpa ada gejala. Tidak seperti sakit biasa kan, kalau kucing ada gejala itu nggak lesu, nggak mau makan, bisa kita buru-buru tolong, ya kan, kita obatin, terus kita bawa ke klinik, berobat. Kalau memang dia bisa sembuh ya dia sembuh, ataupun kalau tidak bisa survive kan kita ada usahanya. Tapi kalau virus itu biasanya mendadak banget. Kadang pagi masih seger, masih mau makan, masih lincah, siang atau udah kaku. Itulah yang namanya wabah virus. Jadi kematian terbesar ya itu, jumlah angka kematian terbesar ya itu. Dan itu bisa ya tergantung, kalau untuk lamanya siklus itu ya tergantung kita bagaimana mengantisipasi. Secepat mungkin kita antisipasi, secepat mungkin kita kita tangani supaya tidak terlalu lama wabah itu ada di sini. Oke. Sekarang selanjutnya, nah kucing-kucing yang di etalase ini nih kenapa nih Mbak? Kok dibedain sih sama yang lain? Kucing ini biasanya ada di kandang, di sini atau di belakang, di mana itu biasanya baru datang, yang belum bisa adaptasi, atau yang masih punya anak kecil, yang masih menyusui, atau yang hamil. Oh ini ruangannya nih? Ya pokoknya ada di belakang itu kan banyak kandang-kandangnya, jadi yang sakit juga ada gitu ya. Jadi pokoknya yang dia belum siap untuk dilepas. Ya, karena saya kepengennya sih secepat mungkin bisa melepas mereka, karena kan itu habitatnya. Sebenarnya kucing itu memang harus bebas lepas ya gitu, seperti adanya di shelter ini. Cuman ya dalam kondisi tertentu harus saya kandangin dulu. Ini untuk segini banyak kucing nih berapa luas tanah yang dibutuhin Mbak? Saat ini di awal 500 meter untuk kucingnya ya. Kalau lahan yang awal kan 650 kurang lebih, 150-nya buat rumah, 500 meternya buat kucing, dan ada penambahan 200 meter itu pun donasi orang. Oh, yang tadi itu, ya, yang kedua. Yang baru itu. Kalau yang aslinya yang suami beli sendiri itu ya 150 buat rumah, 500 meter buat kucing. Nah, ada donasi orang, tanah yang sebelah dan semua pembangunannya juga itu donasi. Nah, untuk kucing yang sakit itu emang udah gimana ya? Langganan juga masih dokternya atau? Ya. Oh, bekerja sama juga gitu? Ya, jadi memang Radian Pet and Care ini itu adalah klinik yang memang selalu mensupport Rumah Kucing Parung dalam urusan perawatan kucing. Apapun kondisi kucing, apapun keadaan kucing, saya selalu konsultasi dengan dokternya, dengan timnya, dan selalu dirawat inap ya di kliniknya. Gitu. Yang pasti klinik Radian ini memang dia mengutamakan nyawa. Dia mau membantu shelter dalam kondisi ya shelter itu kan tidak selalu punya uang, gitu kan. Jadi saat saya nggak punya uang ya silahkan, pokoknya dia selalu menerima kapanpun saya membutuhkan klinik untuk rawat inap kucing, atau dokter-dokternya juga kapanpun saya butuh dokter-dokternya pasti mereka saling. Untuk saat ini ada kucing yang dirawat inap? Selalu ada, tidak ada. Untuk cabang terdekat kan di Sawangan. Kalau dari sini untuk Radian Pet and Care itu cabang terdekat di Sawangan, tapi tidak tertutup kemungkinan di cabang-cabang lain juga ada kucing dari sini, karena itulah orang merescue, mungkin lapor ke saya, dia menemukan dengan kondisi yang memprihatinkan dan dia adanya misalnya di Bekasi, kan nggak mungkin dibawa ke Parung. Ya saya bilang kalau emang itu perlu perawatan dokter langsung aja ke klinik Radian yang terdekat, jadi ada di sana. Nanti setelah dia sehat bisa pulang baru dikirim ke sini. Seperti itu. Kan umumnya di sini berarti kucing rescue ya Mbak ya? Iya. Ada nggak sih kucing yang dari luar tiba-tiba masuk ke sini karena ya udah niat dia? Ada. Jadi banyak juga yang berkeliaran di sini yang akhirnya saya sterilkan mereka. Mereka tidur di sini, mereka makan di sini. Setelah itu mereka pergi ya nggak. Saya juga menaruh makanan kucing itu nggak hanya di sini. Di luar juga. Ya, di luar juga. Jadi alhamdulillah kalau untuk mungkin kucing-kucing di kampung sini ya sekitar rumah saya sejahtera lah hidupnya ya, paling tidak untuk makan dia tidak kelaparan. Dan itu juga untuk orang-orang di sekitar saya, mereka sudah mengenal saya, sudah saya edukasi dari semenjak saya tinggal di sini. Jadi kadang kayak tadi ada orang, teh tolong dong ini kucing saya luka-luka, mungkin habis berantem apa, obatnya apa, ya saya kasih obatnya, dia rawat. Jadi konsultasi apa. Berarti P3K pun di sini siap ya? Ya dong, harus karena kita nggak mungkin juga selalu mengandalkan dokter kan. Tapi saya tetap belajar dari dokter, obatnya apa ya. Kita tangani dulu sendiri, kalau kita nggak bisa baru kita ke dokter.
Nah, nih Mbak, untuk awal-awal, untuk sekarang ini kan karena mengingat udah besar kan, jadi banyak ya donasi segala macam. Iya. Untuk awal-awal kan pasti nggak langsung begitu dong. Pastinya ada keringat dan tenaga yang dikeluarin, apalagi soal dana tuh. Iya. Nah itu gimana tuh? Dari kantong sendiri. Iya, jadi saya juga mungkin dulu gini, dulu kan belum banyak, ya Iya. kan, jumlah kucing belum banyak. Malah dulu Dulu berapa tuh Mbak? ya dulu kan saya masuk sini pindah sini kan 30 ekor, ya kan. Banyak Dan juga saya itu. sebelum 100 ekor saya nggak punya karyawan, saya Sendiri. Jadi 2015 orang sudah mulai mengenal rumah kucing pun saya belum punya karyawan, saya masih sendiri. Tapi dengan kucing yang belum banyak, saya mungkin masih bisa istilahnya ya cari-cari sambilan gitu kan, untuk menutupi kekurangan untuk operasional kucing gitu kan. Ntar suami bantu juga gitu kan, pokoknya tanggung jawab. Itulah itu yang namanya tanggung jawab. Kucing yang sudah masuk ke sini apapun kondisinya itu tanggung jawab saya seumur hidupnya gitu. Di samping saya akan mencarikan adopter juga gitu. Jadi adopter itu tujuannya kan untuk kesejahteraan kucing juga gitu kan. Jadi ya itu saya seperti itu dari dulu gitu. Apapun kondisinya kucing itu yang sudah ada di rumah saya ya tanggung jawab saya. Nah Mbak, untuk tadi kan udah di wawancara sebelumnya tuh tadi apa namanya, untuk adopter kan hanya mengganti syarat materai. Ya. Terus kalau aku yang mau ngasih kucing ke mbaknya itu juga bisa. Bisa. Tapi gini, kalau untuk kucing berpemilik, ini berarti kan orang yang punya kucing. Pindah tangan. Iya. Kalau kucing liar saya udah ngambil kedua kali, itu emang harus segera kita tolong. Tapi kalau orang yang kucing berpemilik, orang yang mempunyai kucing tapi dia mungkin punya masalah gitu ya, ingin menyerahkan, saya akan bertanya dulu, saya akan mengedukasi dulu istilahnya. Jadi jangan terburu-buru. Karena ini kucing berpemilik, ini kucing yang sudah biasa dipelihara. Mungkin hidupnya lebih enak dibandingin di sini kan sebelumnya. Dia cuma sedikit, dia hidupnya lebih enak. Mungkin dia biasa tidur di kasur, biasa tidur di rumah yang enak. Nah, nanti dia pindah ke sini kan semuanya serba beda nih. Mereka akan stres. Nah, saya harus kasih edukasi itu dulu. Tapi kalau seandainya memang itu udah solusi terakhir, silakan saja. Saya biasanya untuk orang penyerahan kucing itu saya mintakan bantuan untuk biaya steril kucingnya, itu yang wajib itu aja. Oke. Terus apa lagi? Ya mungkin itu aja sih Mbak yang pengen aku tanyain.